Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Nikmat yang terbaik, bahkan disebutkan kenikmatan ini lebih daripada kita sholat sunnah, yakni nikmat majlis ilmu yang tentunya ibadah sebanyak apapun tanpa didasari dengan ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya hal inilah yang membuat Imam Al-Bukhari sampai beliau membuat satu bab khusus di dalam Sahih Bukhari, yakni al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum mengucapkan dan beramal. Saking pentingnya ilmu, terlebih lagi di kesempatan kali ini biidznillah ta'ala, Masya Allah, sebagaimana tadi MC sampaikan, di kajian di kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengkaji dengan tema membaca zaman, yang mana tentunya di sini ketika kita membaca zaman, kalau zaman itu zaman yang sudah lewat, tentunya kalaupun tidak ada kabar dari Rasulullah SAW, tentu kita bisa membacanya dari sejarah, begitu. Tapi ketika kita membaca zaman itu, zaman di depan kita, maka kalau tidak memakai dalil, tentu tidak akan ada bedanya dengan apa? Dengan apa? Peramal, dukun yang lagi ramai sekarang, ya kan? Hanya meramal-ramal saja. Maka kaidahnya dalam membaca zaman ini, yang pertama kunci dengan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibekali dengan iman. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membaca zaman, justru akan menambah keyakinan, menambah keimanan. Bukan malah justru takut, horor, dan akhirnya mohon maaf sampai kalap. Karena apa? Mohon maaf, banyak karena dalam memahami zaman ini tidak dengan dalil yang lengkap,
Artinya hanya sebagian dalil saja yang diambil, kemudian dicocok-cocokkan, atau istilah zaman sekarang apa? Cocok logi. Akhirnya apa? Akhirnya salah dalam memahami zaman itu. Banyak kok kejadiannya. Sehingga akhirnya apa? Karena tidak memakai dalil, atau pakai dalil pun tidak benar dalam memahaminya, akhirnya sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak sedikit orang yang justru rontok imannya gara-gara dalam memahami zaman ini salah, atau memahami dalilnya yang salah. Itu rame tahun 1999, ya, bulan 9, tanggal 9, jam 9 akan terjadi sesuatu yang besar. Lewat tuh, ya. Kemudian ramai kiamat 2012, ya, yang akhirnya ujung-ujungnya ternyata apa? Jadi bisnis. Muncul film Kiamat 2012, ya, yang mana efeknya ketika tidak dibekali dengan iman dan membaca dalil yang benar. Bagaimana cara membaca dalilnya? Maka ternyata, mohon maaf, di barat tidak sedikit orang yang bunuh diri gara-gara takut kiamat 2012. Ternyata lewat, bahkan sudah lewat berapa tahun? Udah 10 tahun. Ya. Kalau taruh akhir 2012 berarti hampir 10 tahun ini. Hampir 10 tahun, Masya Allah. Ya, bodoh banget yang bunuh diri. Walaupun tentunya ajalnya memang sudah sampai di situ, ya, tapi tentunya konyol sekali kalau mati gara-gara takut kiamat 2012. Nah, maka tentunya bahkan umat Islam sekalipun, mohon maaf, banyak loh yang termakan isu ini karena tidak dibekali dengan iman dan tidak berbekal ilmu, tidak berbekal dalil. Kalaupun berbekal dalil, cara memahami dalilnya yang kurang tepat. Ya, saya nggak tega kalau nyebut salah. Ya, yang kurang tepat. Kemudian berbagai macam kejadian berikutnya. Bahkan, mohon maaf, 2 tahun yang lalu, Ramadan 2020, ketika puncak-puncaknya pandemi, ya, berarti 1440 berapa? 42, ya. Ramadan tahun 1442 tuh, ya, yang ramai karena pertengahan Ramadan hari Jumat. Akhirnya dicocoklogikan dengan hadis Rasulullah SAW, ya, ini tentang apa? Dukhon. Mohon maaf. Akhirnya apa? Karena memahami dalilnya yang kurang tepat, itu. Kemudian tidak dibekali dengan iman, akhirnya justru yang seharusnya dalil-dalil tentang asyratis sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat, harusnya menambah keimanan, justru malah menambah ketakutan. Betul nggak? Sehingga mohon maaf, sampai saya dapat laporan, wallahu a'lam bishawab, karena sedang puncaknya pandemi pada saat itu, penasaran gitu loh.
Cuman nggak ada kesempatan untuk ngecek sendiri. Sampai di ujung Berung sana, ke atas, katanya ada satu gudang yang di situ sudah disiapkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dari sembako menghadapi dukhon. Mohon maaf. Sampai gencar, la haula wala quwata illa billah. Sampai gencar, dan tidak sedikit yang bertanya menjapri ke saya ataupun yang langsung datang ke saya tentang ini gimana tentang isu dukhon teh. Karena menakut-nakuti banyak orang. Akhirnya mohon maaf, sampai di hari Kamis tanggal 14 Ramadan yang tahun 2020 itu, akhirnya saya buat kajian online. Kalau nggak salah masih ada di YouTube tuh. Di channel YouTube saya kalau nggak salah masih ada. Saya buat kajiannya khusus tentang itu. Khusus tentang menyikapi fenomena yang lagi ramai. Ya, nah makanya ini nih, pahaminya dengan benar gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tidak menakuti sesuatu yang gak jelas. Gitu loh. Yang seharusnya kita optimis, ini malah pesimis. Padahal kalau tahu ilmunya, memahami dalilnya dengan benar, kita tuh optimis loh. Akan optimis dan akan berusaha supaya menjadi bagian masa depan yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Bukan malah pesimis dan takut, bukan. Berbagai macam dicocoklogikan. Bahkan yang terbaru, mohon maaf, perangnya antara Ukraina dan Rusia sampai riweuh umat Islam, ya, sampai saling tanya, antum dukung mana? Oh, saya mah Ukraina karena begini. Oh, saya mah Rusia karena begini. Bahkan diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW begini. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau akal sehat kita masih bermain, lihat siapa mereka. Apa urusannya dengan kita mendukung mereka? Sampai karena urusan dukung-mendukung, banyak umat Islam yang lupa agenda sendiri. Gitu loh. Sampai lupa seharusnya kita harus gimana, gitu loh. Nah maka dari sini, al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentang membaca zaman, itu, ini baru judul ya, Masya Allah. Tentang membaca zaman ini, pastikan dengan dalil dan memahami dalilnya dengan benar. Supaya apa? Tadi, supaya iman kita nambah, optimis kita besar. Begitu. Dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu bukan ngumpulin sembako, bukan bikin bunker, bukan bikin gedung yang di situ disimpan sembako-sembako menghadapi berbagai macam prediksi-prediksi yang akhirnya rugi sendiri. Itu. Maka dari sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yakni Musnad Ahmad bin Hambal, dari sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana Imam Ahmad letakkan hadis ini di nomor 18.406, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fikum an-nubuwah masya Allah an takun. Nah, memahami hadis ini jangan pahami letterlek hadisnya.
apalagi memahami letterlek terjemahnya. Harus huruf per huruf mukjizat hadis ini kita pahami. Sehingga apa? Kita paham, kita tahu ini menjadi konsep, ini menjadi panduan bagi kita. Gitu. Supaya apa? Tadi tidak pesimis, apalagi sampai rontok iman. Nauzubillah min dzalik. Maka pahami sedikit demi sedikit, bahkan sampai huruf ke huruf. Ya, hadis ini pahami dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, takunu fikum an-nubuwah. Yakni fase yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini, fase yang pertama disebut dengan fase nubuwah. Yakni terjadi di antara kalian, di kalian, yakni an-nubuwah, fase an-nubuwah. Yang mana di sini Rasulullah SAW sedang mengajak bicara siapa? Sedang mengajak bicara siapa? Secara khusus Hudzaifah bin Al-Yaman, yang tentunya secara umum para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalimatnya fikum, bukan fika. Ya, fikum, di tengah-tengah kalian tuh fase nubuwah yang masya Allah. Kalau bahasa kita mah masya Allah, suka-suka Allah, sekehendak Allah. Yang mana tentunya suka-suka Allah. Kapan Allah tetapkan dan kapan Allah ambil, begitu loh. Kapan Allah hentikan. Artinya 5 fase zaman sebelum yaumul qiyamah ini, yang menentukan itu siapa? Yang mengangkat dan menurunkan itu siapa? Allah. Begitu. Dan ini tentunya masya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala, suka-suka Allah. Kita nggak bisa maksa. Di mana kita hidup, di zaman apa kita hidup. Gitu loh. Kadang-kadang begini. Banyak hari ini umat Islam yang kurang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya berandai-andai. Andai saja hidup di zaman Rasulullah. Gitu kan? So, kira-kira mau milih yang mana? Mau hidup di zaman Rasulullah atau zaman sekarang? Ya sudah, Allah takdirkan zaman sekarang, syukuri. Isi dengan sebaik mungkin. Karena kalau hidup di zaman Rasulullah SAW juga, siapa yang jamin kalau kita jadi sahabat Rasulullah? Coba bayangkan, dengan kualitas keimanan kita, kira-kira kita lebih dekat Rasulullah atau Abu Jahal sih? Ya kan? Betul nggak? Itu dia. Syukuri Allah menakdirkan kita hidup di zaman ini yang boleh jadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan yang terbaik untuk kita dan Allah percaya kepada kita bisa melalui fase ini dengan baik. Supaya apa? Kita optimis. Yang mana optimis ini sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Allah betul-betul membimbing kita menakdirkan takdir yang terbaik mengisi fase ini. Nah, maka dari sini al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa? Masya Allah antakun. Tentunya suka-suka Allah tetapkan. Artinya nubuwah itu merupakan kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka setelah ini Rasulullah SAW menyampaikan, "Tsumma yarfa'uhallah idza syaa ayyarfa'aha." Nah ini nih. Tsumma yarfa'uhallah.
Kemudian, nah di sini kalimat hadisnya Rasulullah SAW memakai thumma. Dalam Alfiyah Ibnu Malik, ilmu tata bahasa Arab, disampaikan wal fa'u lit tartibi bittisali wa thumma lit tartibi binfisali. Fa dalam kaidah bahasa Arab itu untuk susunan tartib ittisal, nyambung, gak ada jeda. Kalau thumma itu digunakan untuk infisal, ada jeda. Artinya apa? Nubuwah ini waktunya lama. Ya, ada waktu yang lama yang mana dikuatkan dalam hadis Rasulullah SAW tentunya di sini semasa hidup Rasulullah SAW. Yang mana kurang lebih fase nubuwah ini selama 23 tahun. Ini selama kenabian Rasulullah SAW. 13 tahun fase Makkah, 10 tahun fase Madinah. Setelah itu sempurna syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai syariat itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun wafatkan Rasulullah SAW. Maka dengan itu disinilah tsumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha. Kemudian fase nubuwah itu Allah angkat. Artinya apa? Kaidahnya bahwa fase zaman ini Allah yang mengangkat, Allah yang mengaturnya. Gitu. Allah yang mengangkatnya, Allah yang mengaturnya. Ini kaidah. Ini kaidah yang setiap kalimat dalam hadis ini harus jadi kaidah, harus jadi panduan bagi kita semua. Ini kenapa memahami hadisnya harus utuh dan benar. Gitu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah angkat fase yang pertama, berarti berikutnya Allah turunkan fase yang kedua. Fase yang kedua yang mana ini? Insya Allah biidnillahi ta'ala kita akan sama-sama lanjutkan setelah kita menunaikan sholat isya sepertinya ya. Jangan kemana-mana dulu, insya Allah biidnillahi ta'ala kita akan lanjutkan untuk mengetahui fase yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Mudah-mudahan waktunya cukup dan tentunya yang paling penting apa yang mesti kita lakukan. Kita berada di fase mana dan apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi fase berikutnya. Insya Allah biidnillahi ta'ala kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan sholat isya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, al-hadirin wal hadirat sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kembali melanjutkan bagaimana kita membaca zaman dengan benar, tentunya mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW supaya kita bertambah keimanan, bertambah optimis kita. Yang mana kita sama-sama bahas sebelum isya. Diganti tuh, habis baterainya. Sebelum isya kita baru membahas fase yang pertama, yakni fase an-nubuwah, yang mana kita turunkan satu persatu dari fase per fase yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama an-nubuwah, kemudian
thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ayyarfa'aha. Kemudian thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti yang kedua khilafah ala minhaj an-nubuwah. Kemudian fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ayyarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'adhan. Kemudian summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha, summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian fatakunu masya Allah an takun, summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang kelima khilafatan ala minhaj an-nubuwah. Nah, mohon maaf saya tulis satu persatu supaya kita paham bagaimana cara menurunkan konsepnya. Gitu. Cara menurunkan konsepnya. Nah, yang pertama tadi takunu fikum an-nubuwah masya Allah an takun thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ayyarfa'aha. Kemudian Allah angkat, Allah naikkan. Tentunya kehendak Allah, suka-suka Allah. Ya, yakni ditandai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan berakhirnya fase nubuwah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang Allah angkat, berarti ada ya juga yang Allah turunkan. Kemudian Allah turunkan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, di sini yang kedua, fase yang kedua adalah fase khilafatan ala minhajin nubuwah. Marhalah yang kedua, fase yang kedua yakni yang disebut juga dengan istilah fase khilafah ar-rasyidah. Ya, yang tentunya di sini yang mana fase khilafatan ala minhajin nubuwah ini adalah fase khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang Rasulullah SAW isyaratkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah kita dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang Allah Subhanahu wa taala tentunya berikan petunjuk kepada mereka. Mereka lah yang paling tahu tentang syariat karena mereka paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita untuk abdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan kuat, yakni apa? Dengan asyiddah, dengan kuat, gigit dengan kuat dengan gigi geraham kita. Artinya apa? Kita harus betul-betul berpegang teguh. Nah, kemudian al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, secara susunan kekhalifahan fase khilafatan ala minhajin nubuwah ini kemudian fatakunu masya Allah an takun. Artinya kurang lebih istilahnya fase khilafatan ala minhajin nubuwah ini
eksis sekehendak Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat pula fase khilafatan ala minhajin nubuwah ini. Artinya berarti sudah tidak ada, bukan zaman kita. Bahkan hadis Rasulullah SAW menyampaikan fase khilafatan ala minhajin nubuwah ini hanya akan bertahan 30 tahun. Dan ternyata memang pas. Sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib ini betul-betul 30 tahun. Yakni fase Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Secara tahun berakhir di Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan secara genap bulan pas di bulan Rabiul Awal. Ya, di bulan Rabiul Awal berarti tahun 41 Hijriah. Ya, Rabiul Awal itu yakni di kepemimpinan Hasan bin Ali, yang mana beliau hanya memimpin 6 bulan. Dan itu betul-betul runtuh. Genap secara bulannya itu 30 tahun dengan berakhirnya kepemimpinan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang hanya memimpin sekitar 6 bulan. Artinya apa? Ini pun Allah angkat. Nah, ini pertama konsepnya. Dari dua fase ini kita memahami kalimatnya, bahwa Rasulullah menyampaikan ada kalimat tsumma yarfa'uha. Ya, Allah angkat. Nah, supaya apa? Supaya kita pahami juga fase-fase selanjutnya. Fase-fase selanjutnya. Karena apa? Kalimat ini summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha itu akan terus kita temukan sampai fase terakhir. Begitu. Bisa dipahami enggak? Nah, kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, fase khilafatan ala minhajin nubuwah pun ini Allah angkat. Kemudian baru setelah Allah angkat fase khilafatan ala minhajin nubuwah, Allah turunkan berikutnya, Allah takdirkan berikutnya dengan masya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, thumma takunu mulkan adhan. Ya, adhan. Ya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase kerajaan. Mulkan itu fase kerajaan. Beda halnya dengan sebelumnya, ini khilafatan ala minhajin nubuwah, yakni khalifah. Khalifah ini dari kata khalfa yang artinya datang belakangan, yakni memimpin sebagaimana Rasulullah SAW memimpin, pengganti Rasulullah SAW. Sehingga apa? 4 orang atau 5 orang sampai Hasan bin Ali, kepemimpinannya betul-betul mengikuti kepemimpinan Rasulullah. Setelah itu baru kerajaan. Bentuknya adalah kerajaan. Sehingga apa? Turun-temurunnya konsepnya mengikuti konsep kerajaan. Walaupun kerajaan tapi adhan. Yang ini tadi apa? Menggigit sunnah-sunnah Rasulullah. Artinya apa? Masih berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Itu masih berpegang teguh terhadap sunnah wal jamaah, yakni Al-Quran, sunnah dan khulafaur rasyidin. Gitu, mengikutinya.
menggigit, artinya hukum-hukumnya masih menegakkan hukum Islam. Namun tentunya dengan kondisi naik turun. Karena tidak bisa dipungkiri, jangankan di fase mulkan, ya, jangankan di fase kerajaan, di fase khilafatan ala minhajin nubuwah saja kita melihat fenomenanya bahwa perpolitikan sangat kental, gitu. Walaupun mereka berada di dalam naungan nubuwah, gitu. Maka dari sini tentunya ketika di Mulkan Adhan ini, karena memang konsepnya kerajaan, maka lebih kentalnya adalah perpolitikan. Sehingga naik turun dan pergantian bukan hanya sekedar pergantian turun-temurun ke keturunan, tapi bahkan akan saling mengalahkan dan saling menguasai. Sehingga kekuasaan ini dimulai, fase ketiga ini dimulai dari fase khilafah Umayyah sampai berakhir di khilafah, khalifah atau kerajaan Utsmani, khilafah Utsmani. Ya, kerajaan Utsmani yang mana kita kenal dengan istilah Turki Utsmani. Masya Allah al-takun. Ini pun tentunya sekehendak Allah. Kemudian thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Kemudian Allah pun angkat Mulkan Adhan ini sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyampaikan, oh iya, mohon maaf, ada pengumuman sebentar. Mohon maaf bagi pemilik mobil D1558LD, ya, sepertinya mobilnya menghalangi yang mau keluar. Mohon maaf bagi pemilik kendaraan D1558LD, dimohon untuk mendekati kendaraannya. Wallahualam ini mobil apa motor ya? Kalau motor biasanya diangkat. Sepertinya mobil nih nggak bisa diangkat. Ya, sekali lagi pemilik kendaraan D1558LD. Ya. Baik. Mohon maaf, kita lanjutkan. Tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Artinya kemudian Allah angkat ini. Dan para ulama sampaikan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani ini di tahun 1000 berapa? Di tahun berapa? 1342 Hijriah. Yang biasanya masyhur sampai di kita Masehinya, yakni tanggal 3 Maret tahun 1924. Ya. 1924. Ya, kalau secara hijriahnya tahun 1342 Hijriah. Yang mana al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan khilafah Utsmaniyah ini, kerajaan Utsmani yang turun-temurun, ini adalah kerajaan yang paling lama. Ya, yang mengganti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ya, yang mengganti kerajaan-kerajaan Qabilah sebelumnya. Ya, dari Umayyah, Abbasiyah dan selanjutnya. Kemudian berganti dengan Utsmaniyah yang dimulai sekitar tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Berarti kalau kita hitung 699 sampai 1342, berarti kurang lebih sekitar berapa tahun?
Dari 1299 Masehi sampai 1924. Berarti hampir berapa tahun? Ya? Berapa ratus? 700-an. 700 tahunan. 700 tahun, ya. Kemudian kalau kita gabungkan dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya, ini 13 abad lebih Islam menguasai dunia. Ya, 13 abad lebih Islam menguasai dunia. Sampai akhirnya tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'ha. Ya. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berarti mulkan adzon pun sudah lewat. Bukan fase sekarang. Kemudian tsumma takunu mulkan, ya, summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian Allah turunkan, Allah takdirkan setelah runtuh Turki Utsmani, menurut para ulama, Allah turunkan fase yang keempat. Fase berikutnya adalah fase mulkan, yakni kerajaan jabriyatan, yang diktator. Gitu ya. Fase yang diktator, yakni al-qahr wa dzulm asyadid. Yakni apa? Diktator. Ya, zalim luar biasa di sini. Ya, kezaliman yang sangat luar biasa. Dan para ulama sampaikan, kita sekarang sedang berada di mulkan jabriyatan. Sadar ataupun tidak, terasa ataupun tidak, sekarang sedang berada di fase ini. Terasa nggak? Terasa tidak? Sok, bagaimana sekarang kezaliman merajalela? Ya, kezaliman merajalela, diktator yang sangat luar biasa dari seluruh aspek kehidupan kita. Sangat jauh dari syariat, dijauhkan dari syariat. Islam dikuliti habis-habisan, dibuat framing seburuk-buruknya, ya, sampai ada istilah Islam fobia. Ajib luar biasa. Islam dibusukan, dana hajinya dimakan, ya. Islam dibusukan, zakatnya diterima, dan berbagai macam. Terasa ataupun tidak, sadar ataupun tidak, sekarang sedang berada di fase ini. Nah, maka kalau kita putus di sini dan terus kita memahami hadis-hadis yang lain yang tentunya tidak diperkuat dengan keterangan berikutnya di dalam hadis ini, maka yang ada adalah pesimis. Nah, maka fahami dengan utuh fase zaman ini. Kemudian bagaimanapun juga kondisinya, apapun kondisinya, sejatinya kehidupan hari ini tidak ada yang baru. Akan tetapi at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Artinya apa? Kondisi hari ini bukan kondisi yang baru. Tapi apa? Sedang mengulangi kondisi sebelum-sebelumnya, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW pun terjadi kerajaan-kerajaan yang diktator, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana diktatornya Namrud, bagaimana diktatornya Fir'aun, dan keseluruhannya hancur binasa. Yang mana disinilah pentingnya
kita merujuk berbagai macam dalil supaya kita tidak pesimis dalam keadaan apapun kita hari ini. Itu. Karena apa? Karena setelah mulkan jabriyatan, ya, masya Allah takun di sini. Masya Allah antakun, mulkan jabriyatan ini suka nggak suka, sudi nggak sudi, harus kita jalani karena ini kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Kemudian konsep berikutnya, tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Artinya apa? Kondisi hari ini pun Allah akan angkat. Kemudian tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian mulkan jabriyatan Allah angkat, Allah turunkan khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi masa depan kita itu apa? Masa depan kita itu apa? Halo? Masa depan kita itu apa? Khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan terjadi fase khilafatan ala minhajin nubuwah yang kalau kita baca kalimat fase yang kedua dengan fase yang kelima ini sangat sama persis. Ya? Artinya keadaan di fase yang kedua, keadaan di fase yang kelima akan sama persis dengan keadaan di fase yang kedua. Yang kita tahu para pengisi khilafatan ala minhajin nubuwah ini siapa? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum yang memegangnya. Para sahabat yang memegangnya. Artinya khilafatan ala minhajin nubuwah yang Rasulullah SAW redaksikan sama. Artinya masa depan kita yang akan mengisi khilafatan ala minhajin nubuwah itu kualitasnya sekualitas siapa? Para sahabat. Nah ini nih, sahabat. Ini yang harus dicatat. Ini yang harus dicatat. Gitu. Artinya masa depan kita yang akan mengisinya adalah orang-orang sekualitas sahabat. Gitu. Nah, ini sahabat yang Rasulullah SAW isyaratkan, bahkan Al-Quran tazkiyahi, Al-Quran rekomendasikan dengan kalimat apa? Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Yang mana sahabat ini didikan siapa? Didikan Rasulullah. Didikan Rasulullah. Artinya apa? Berarti nih Rasulullah masa nubuwah sebelumnya, nih masa Rasulullah di sini, ya masa nubuwah, yang mana kenabian Rasulullah SAW, kerasulan Rasulullah SAW, beliau diangkat dalam kondisi apa? Umat saat itu dalam kondisi apa? Jahiliyah. Sambut atuh, jangan pada tawadu di sini, ya, gak usah tegang, santai aja, ya. Artinya apa? Artinya sebelum khilafatan ala minhajin nubuwah ada nubuwah yang itu sejatinya zamannya adalah zaman jahiliyah. Artinya zaman sekarang pun apa bedanya dengan zaman jahiliyah? So, yuk kita turunkan. Zamannya zaman jahiliyah. Betul nggak?
Bagaimana kediktatoran jahiliyah itu terjadi hari ini. Bagaimana kejahilian itu muncul kembali. Dari seluruh aspek kehidupan. Terasa apa tidak? Artinya ketika kita ingin lepas dari mulkan jabriyatan, kalau Allah belum menghendaki untuk mengangkat, maka akan turun nggak khilafatan ala minhajin nubuwah? Akan. Ya, mohon maaf, udah suka-suka Allah. Kapan ini? Suka-suka Allah turunkan kapan? Cuma yang jadi permasalahannya, karena khilafatan ala minhajin nubuwah ini pengisinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kalau turun hari ini, siapa yang akan menjadi khalifahnya? Sudah ada yang siap? Siapa yang akan menjadi gubernur Indonesia yang memperbaikinya? Nah, maka di sini artinya apa? Kita sekarang sedang berada di mulkan jabriyatan. Fokuslah dengan pendidikan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah membentuk para sahabat sebagai umat yang terbaik ini. Karena apa? Kondisi jahiliyah apapun, Rasulullah fokus dengan mendidik para sahabat. Mendidik, mempersiapkan khilafatan ala minhajin nubuwah. Artinya apa? Kondisi apapun kita hari ini, jangan gregetan. Ngeselin. Cuman apa? Harus dihadapi sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang jahil. Gimana menghadapi orang jahiliyah tuh? Rasulullah tersibukkan nggak dengan menghadapi orang jahiliyah? Rasulullah tersibukkan nggak? Enggak. Hanya menghadapi sewajarnya, bahkan seolah mengabaikan mereka, karena Rasulullah fokus mendidik para sahabat karena ingin mengisi khilafatan ala minhajin nubuwah. Maka tidak akan pernah terbentuk ini fase yang kelima kalau hari ini kita tidak menurunkan kurikulum Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mohon maaf. Jadi nggak cukup hanya sekedar koar-koar saja. Turunkan konsepnya, karena ini berada di fase yang kedua, sama persis dengan fase yang kedua. Artinya apa? Keadaan apapun mulkan jabriyatan, abaikan saja. Fokus dengan agenda kita, menyiapkan generasi kita, entah itu anak kita ataupun nanti dari anak kita turun ke cucu-cucu kita, supaya apa? Allah pantaskan untuk mengemban khilafatan ala minhajin nubuwah itu. Jadi siapkan, artinya apa? Apa yang kita akan hadapi, bagaimanapun juga, yakin ataupun tidak, sudi ataupun tidak, ini bakal ada. Yang jelas di sini di an-nubuwah ada orang-orang jahiliyah yang ketika khilafatan ala minhajin nubuwah itu mereka tetap gak jadi apa-apa. Betul gak? Tetap aja mereka jadi pericuh, perongrong aja tetap, pengacau aja tetap. Atau di sini pun ada dari an-nubuwah ini orang-orang jahiliyah yang terlambat ternyata tetap tidak jadi apa-apa. Gitu loh. Dan orang-orang yang mengisi khilafatan ala minhajin nubuwah yang kedua ini, di fase yang kedua ini adalah orang-orang yang betul-betul Allah pilih dan Allah bimbing melalui Rasulnya. Ya, makanya khilafah ar-rasyidah yang Allah betul-betul bimbing mereka melalui Rasulullah SAW. Artinya apa? Siapkan generasi kita untuk jadi pemainnya. Siapkan generasi kita untuk bisa sekualitas para sahabat.
Walaupun dalam keadaan mulkan jabriyah, fokus. Nah, hari ini umat Islam gagal fokus, tersibukkan dengan menghadapi kondisi ricuhnya hari ini. Ya, sampai-sampai mohon maaf. Nah ini nih, maka berarti untuk mempersiapkan khilafatan ala minhajin nubuwah, yang pertama harus kita lakukan apa? Fahami polanya bagaimana Rasulullah mendidik sahabat. Berarti ada pelajaran yang urgen kita pelajari. Ini apa? Sirah An-Nabawi, dan kita turunkan ke dalam kehidupan kita. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Lalu bagaimana kita akan mengisi khilafatan ala minhajin nubuwah, atau generasi kita pantas atau tidak? Gitu. Siapkan supaya apa? Nanti jadi pemain di khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya, karena lihat bagaimana sirah An-Nabawi menyuguhkan data-data kepada kita. Sampai-sampai saking Rasulullah fokus mendidik para sahabat radhiyallahu anhum, sampai-sampai orang musyrikin itu banyak kecolongan. Tahu-taunya, oh sahabat udah sekian. Tahu-taunya, oh pergerakannya begini. Tahu-taunya, wah seperti itu. Tahu-tahu, wah gitu. Sampai akhirnya apa? Kewalahan, berbagai macam cara dilakukan. Ya, sampai pemboikotan, pengusiran, bahkan skenario untuk membunuh Rasulullah SAW, yang sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah langsung membangun negara dan Rasulullah pemimpinnya. Ajib bukan? Gimana gak hebat coba? Artinya apa? 13 tahun Rasulullah SAW itu mempersiapkan semuanya. Bukan hanya sekedar berdakwah, tapi Rasulullah SAW sedang membangun daulah Islamiyah dengan berbagai macam konsepnya. Maka dari situ buat seperti zaman nubuwah. Nubuwah ini hadir di tengah-tengah kejahiliahan, maka artinya khilafatan ala minhajin nubuwah pun dihadirkannya, persiapannya sama persis, cuma namanya yang berbeda. Mulkan jabriyatan dengan jahiliyah. Gitu. Sehingga apa? Turunkan konsep nabawinya di sini. Yang lagi-lagi tidak akan terbentuk kecuali dengan konsep Rasulullah SAW. Maka Imam Malik menyampaikan, lan tasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki akhir generasi umat ini. Siapa akhir generasi umat ini tuh? Siapa akhir generasi umat ini tuh? Akhir generasi umat Rasulullah SAW itu siapa? Kita atau generasi-generasi kita. Kecuali dengan cara bagaimana orang-orang awal diperbaiki. Siapa orang-orang awal diperbaiki itu? Orang-orang awal itu siapa? Sahabat. Kenapa mereka diperbaiki? Kenapa mereka diperbaiki? Karena sebelumnya mereka jahiliyah. Gitu. Artinya sekacau apapun umat hari ini, optimis dan fokus. Abaikan saja apapun yang terjadi. Karena apa? Setelah mulkan jabriyatan, ada fase berikutnya, karena Rasulullah menyampaikan, tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Kemudian mulkan jabriyatan ini Allah angkat, dan tanda-tanda keruntuhannya, tanda-tanda Allah cabutnya itu sudah di depan mata kita. Karena apa? Lihat Fir'aun, lihat Namrud. Tatkala kediktatoran sudah berada di puncak-puncaknya, tatkala kezaliman sedang berada di puncak-puncaknya, itu artinya sebentar lagi akan tumbang. Yang jadi permasalahan ketika mulkan jabriyatan ini tumbang,
summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, pantas gak kita untuk mengisinya? Sementara kita sendiri tidak mengenal bagaimana kualitas sahabat radhiyallahu anhum. Sementara kita sendiri tidak mengenal kurikulum yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat, sehingga mereka memiliki semangat jihad yang kuat. Ya, maka yuk bareng-bareng kita tafakuri sama-sama, kita tadabburi sama-sama. Kalau khilafatan ala minhajin nubuwah ini Allah turunkan dengan kehendaknya, kira-kira posisi kita di mana? Kira-kira posisi anak-anak kita di mana? Atau kalau itu ada masanya di cucu-cucu kita, kira-kira cucu-cucu kita posisinya di mana? Allah berikan amanah untuk memegangnya atau menjadi bagiannya, atau hanya sekedar jadi penonton saja? Karena saya lihat fenomenanya, mohon maaf, sepak bola saja yang dapat duit masih siapa? Pemain kan? Masya Allah, masuk ke lapangan bola saja pintunya khusus, dikawal, ruangan khusus, ya kan? Main bola, habis main bola, apalagi kalau ngegulin dapat bonus. Penonton, lihat penonton, udah mah bayar, kebagiannya di tribun, macet-macetan, ribut, kadang hujan-hujanan, terus apa lagi? Sok, yang pengalaman. Dah saya mah gak pengalaman. Hah? Gontok-gontokan gitu. Ribut, ya kan gitu loh. Mohon maaf. Sementara pemain mah nyantai. Enak gitu loh. Udah berbagai macam modal dikeluarin, gak dapat apa-apa, gak dapat keuntungan apa-apa, ya kan? Maka lihat pemain, apakah pemain ini langsung begitu saja main, atau mereka berlatih terlebih dahulu? Wah, keras mereka latihannya. Masya Allah, saya punya teman yang dulu main di Persib, ya, sekarang di Borneo, gitu kan. Saya sering nanya ke beliau, gimana sih karir persepak bolaan itu sampai antum di titik ini, ya. Ternyata Masya Allah perjalanannya itu la haula wala quwata illa billah, ya, ngeri kalau diceritain mah, ya, gitu. Kita yang nggak ikut main, ya, yang nggak latihan, ya kan gitu tadi, hanya sekedar menikmati permainan orang. Maka sama khilafatan ala minhajin nubuwah ini pun yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, itulah yang Allah akan pilih untuk mengisinya. Dan para pengisinya ini adalah orang-orang sekualitas para sahabat. Artinya berarti kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi kita dengan pendidikan sesuai bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Karena berat. Tentunya khilafatan ala minhajin nubuwah, kejayaan Islam kembali, dan tentunya perjalanannya berat. Sehingga karena perjalanannya berat, hanya orang-orang sekualitas para sahabat radhiyallahu anhum yang bisa mengembannya. Hanya orang-orang sekualitas para sahabat yang bisa mengembannya. Yang kita bisa melihat bagaimana kualitas para sahabat radhiyallahu anhum. Tentunya kita kupas dari sirah An-Nabawi. Bagaimana kualitas Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kualitas Umar bin Khattab, bagaimana kualitas Utsman bin Affan, bagaimana kualitas Ali bin Abi Thalib. Yang sampai Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepadaku kebaikan Umar bin Khattab.
Malaikat Jibril malah menjawab untuk menceritakan tentang kebaikan Umar bin Khattab. Waktunya tidak akan cukup kalaupun disediakan dari mulai zaman Nabi Nuh sampai hari ini, katanya. Jadi zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah bertanya, saking apanya di sini? Saking istimewanya Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kembali, kalau begitu sampaikan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Malaikat Jibril mengatakan, kebaikan Umar bin Khattab adalah sebagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, orang-orang mulia. Yang ini nih mohon maaf, yang kadang-kadang kita pesimis, itu kan Rasulullah, itu kan zaman Rasulullah. Lalu kalau kita pesimis, Al-Quran kita beda, Rasul kita beda, kenapa kita tidak yakin kalau hal ini bakal diturunkan? Maka yakin ataupun tidak, sudi ataupun tidak, ini udah jelas Rasulullah sampaikan. Sementara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Rasulullah SAW sampaikan itu kecuali betul-betul wahyu dari Allah. Yakin atau tidak, mau mempersiapkannya atau tidak, gitu. Nah ini nih, inilah yang seharusnya betul-betul kita persiapkan. Ini yang betul-betul kita persiapkan. Turunkan konsepnya. Namun lagi-lagi, kalau kita tidak memahami konsepnya secara utuh, maka tidak mungkin kita bisa membentuknya. Gitu. Tidak bisa. Maka dari sini al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, pelajari konsepnya dengan baik. Ya? Dengan urutan yang menjadi satu keniscayaan. Yang sejatinya ketika kita membuka Al-Quran, maka kita tidak asing lagi dengan istilah ayat Makkiyah atau Madaniyah, atau surat Makkiyah, surat Madaniyah. Itu bukan hanya sekedar pelengkap mushaf loh, tapi itu konsep Makkiyah, konsep Madaniyah. Ada fase Makkiyah, fase Madaniyah yang kita harus turunkan, yang mana tahapan ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan kita. Lihat orang-orang yang terbaik ini hasil didikan Rasulullah SAW. Oke lah Abu Bakar As-Siddiq ya, yang istilahnya kalau Abu Bakar As-Siddiq itu soleh dari awal, gak tahu berhala dari awal, gak tahu mabok dari awal, ya, karena beliau sahabat Rasulullah SAW sejak remaja. Tapi kalau kita melihat Umar bin Khattab, antum tahu gimana masuk Islamnya Umar bin Khattab? Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab justru bawa pedang yang siap dihunuskan untuk menebas Rasulullah SAW. Yang Masya Allah, ketika sudah di periode Madinah, di Madinah kadang para sahabat radhiyallahu anhum bercengkrama antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang di antara mereka itu menceritakan tentang masa jahiliyah mereka. Umar bin Khattab ketika menceritakan masa-masa jahiliyahnya sampai menangis dan tertawa. Nangis, habis itu tertawa, habis itu nangis lagi, tertawa lagi. Ya, mentertawakan kejahiliyahannya, betapa jahilnya Umar bin Khattab ketika jahiliyah. Ada satu kebijakan di Makkah itu dari Raja Makkah, siapapun yang keluar dari Makkah, baik asli orang Makkah ataupun orang luar Makkah, maka ketika keluar dari Makkah harus membawa berhala dari Makkah. Lagi-lagi kepentingannya ekonomi, biar jualan berhala, Tuhan dijual. Saking jahiliyahnya. Artinya apa? Supaya kita nggak pesimis loh. Kurang gimana jahiliyahnya zaman nubuah tuh gitu loh. Artinya kita masih berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tentunya kita akan lebih mudah lagi untuk menurunkannya daripada membentuk dari awal. Kita hanya sekedar memperbaiki begitu loh. Ya? Itu seharusnya kita optimis gitu loh. Seharusnya kita optimis dengan keadaan ini. Itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab kalau lupa, karena ada kebijakan, kalau lupa bawa berhala, maka jadikan apapun yang dibawa dari Mekah dijadikan Tuhan. Umar bin Khattab lupa bawa berhala. Yang dibawa cuma gandum, bahan buat roti.
Akhirnya dibentuklah gandum, kemudian dibuat roti, kemudian disembah. Lama-lama lapar. Akhirnya minta maaf, Tuhan, maaf ya, ternyata saya lapar. Mulai potek tangannya. Lama-lama ternyata lapar juga, potek tangannya sebelah lagi. Tapi ternyata lama-lama lapar juga di sisi lain. Ini Tuhan, tapi lapar. Akhirnya dimakan dan habis Tuhan. Gimana gak sakti Umar bin Khattab ketika jahiliyah? Tuhan aja dimakan. Ya, makanya tertawa, nangis Umar bin Khattab. Karena apa? Takut Allah gak mengampuni kejahiliyahannya. Begitu. Kualitasnya yang sangat luar biasa. Lihat. Artinya seorang Umar bin Khattab saja jadi orang yang terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita turunkan kurikulumnya untuk generasi kita. Kita turunkan kurikulumnya untuk kita. Kita turunkan ke anak-anak kita. Untuk memperbaiki generasi ini. Cuman bagaimana kita nuruninnya kalau kita nggak tahu sirahnya? Bagaimana kita nuruninnya kalau kita tidak tahu konsepnya? Ini berarti konsep inilah yang harus kita turunkan untuk mempersiapkan supaya Allah menakdirkan kita jadi pemain, bukan jadi penonton gitu loh. Karena lagi-lagi gak enak jadi penonton itu, gak enak. Gitu, maka siapkan setidaknya, kalaupun istilahnya kita terlambat, siapkan generasi kita. Sehingga apa? Ini harus menjadi visi dalam kehidupan kita. Harus menjadi visi di setiap keluarga muslim. Harus menjadi visi di setiap keluarga muslim. Ini apa? Visinya mengisi khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang lagi-lagi tidak akan bisa dipilih oleh Allah kecuali ketika generasi kita sudah sekualitas para sahabat. Pelajari bagaimana kelebihan-kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Pelajari bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW dengan konsep makiyah madaniyah tadi, dengan urutan makiyah madaniyah tadi. Yang tentunya ini konsep. Sementara lagi-lagi urutan itu adalah satu keniscayaan, yakni yang diistilahkan dengan iman qoblal Quran. Ini nih. Turunkan konsepnya dengan baik, selebihnya kita terus berdoa, berharap dan terus menjadi visi ya, supaya Allah pantaskan kita dan keluarga untuk menjadi bagian pengisi khilafatan ala minhajin nubuwah. Allah alam bisawab. Sampai jam berapa saya? Khawatir kebablasan. Udah cukup ya? Masya Allah. Baik. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, mangga silakan. Oh, Masya Allah, mangga silakan. Ya silakan, siapa dulu nih? Saya bingung. Siapa dulu nih? Sok mangga. Sepertinya ada door prize yang menanti nih, Masya Allah. Siapa dulu nih? Sok panitia siapa dulu nih? Sok tentukan siapa dulu. Bingung saya. Sok, mana dulu? Masya Allah, tabarakallah. Oke, tadi kita udah simak ya pemaparan tentang 5 fase ya sebelum menghadapi hari kiamat. Ya, insya Allah pemaparan yang luar biasa lugas dan powernya tuh insya Allah nyampe ya ke jemaah semua ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu booster buat kita ya. Boosternya aslinya booster buat kita untuk kita punya power lagi untuk melangkah sebagai pemain ya, bukan sebagai penonton ya. Nah, untuk fun topic kali ini kan kita fun ya, ada satu hal yang fun ya, sedikit menyenangkan lah, hadiah ya. Karena saling berbagi hadiah maka aku akan saling mencintai ya. Masya Allah, Masya Allah. Tahadu tahabu, Masya Allah. Ada 3 pertanyaan Masya Allah. untuk jamaah, satu buat Ikhwan dan 2 buat Akhwat karena kita spesialkan apa
Masya Allah. Karena hadiahnya ada dari khusus buat apa juga sebagian. Oke. Anak ngetes antum aja kalau gitu. Biar antum yang menyampaikan pertanyaan gitu. Sok mangga silakan. Kira-kira antum mau nanya apa kira-kira? Oke, mau ada Ikhwan paling ya. Oke. Sebutkan sahabat yang kebaikannya itu sebagian dari Abu Bakar As-Siddiq. Gampang. Karena ngitungnya barengan ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kayaknya ini yang merah membara. Masya Allah. Silakan. Saran Bapak. Assalamualaikum. Saya Bapak Fidiono dari Kira Condong. Masya Allah. Tetangga saya. Kaira Condong ya. Tadi kira. Abu Bakar Siddiq. Bukan, pertanyaannya siapakah nama sahabat yang kebaikannya sebagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq? Umar bin Khattab. Nah, salah tapi nggak apa-apa ya, sudah terjawab ya. Jadi, Masya Allah. mungkin tadi sedikit kurang jawab, tapi nggak apa-apa. Buat pertanyaan selanjutnya kita langsung aja Mas aja ya. Kenapa? Ya, ini kan tanya jawab. Oke. Yang selanjutnya itu bukan pertanyaan dari saya, cuma kita masuk ke sesi tanya jawab ya buat jemaah yang mungkin menyimpan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Masya Allah. Wow, ini kayaknya. Yang satu ini. Masya Allah. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Angga silakan. mohon maaf ini bagi generasi muda saat ini, khususnya saya pribadi, Oke. bagaimana cara mempertahankan keimanan di usia remaja agar selalu merasa diawasi oleh Allah Oke. di Masya era Allah. zaman serba pelegalan maksiat. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Langsung dijawab. Oke, baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang mana tentunya lagi-lagi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Lan tasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan cara orang-orang awal diperbaiki. Yang terkadang mohon maaf kita banyak pesimis. Zaman begitu rusaknya. Kalau tadi di tengah-tengah apa katanya? Pelegalan maksiat. Nah, kurang gimana legalnya maksiat di zaman jahiliyah? Betul nggak? Kurang gimana legalnya kemaksiatan di zaman jahiliyah? Masya Allah, legal luar biasa. Tapi itu bisa diperbaiki oleh Rasulullah SAW dengan konsep pendidikan Rasulullah SAW, dengan kurikulum pendidikan Rasulullah SAW. Maka satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya cara adalah turunkan kurikulum Rasulullah SAW terhadap diri kita. Turunkan konsepnya, yang mana Allah sampaikan satu konsepnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah kita menerima ayat Allah, Rasulullah sampaikan ayatnya, kemudian konsep yang pertama adalah wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs, yakni penanaman iman, terutama menyucikan jiwa dari segala macam kemusyrikan dan hanya mentauhidkan
Allah. Itulah yang diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apa? Dengan memasukkan Allah ke dalam hati dan menguncinya di dalam hati, sehingga apa? Terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga apa? Taklif seberat apapun ketika iman sudah kuat, maka tentunya tidak akan goyah diterpa ombak sebesar apapun. Ya? Sehingga apa? Satu-satunya cara adalah turunkan konsep Rasulullah SAW itu ke dalam diri dan keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, mangga silakan. Oh, mic-nya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Tadi kan sudah disebutkan dari kelima fase. Di fase 1, 2, 3 kan sudah terjadi ya. Iya. Jadi saya akan sebutkan berapa lamanya fase setiap fase tersebut. Oke. Nah, mungkin ada Ustaz dari fase keempat dan kelima, fase melakukan jabiyatan dan fase kelapatan alamin haji an-nubuwah ini, mungkin hadis atau keterangan yang menyebutkan berapa lama gitu. Oke. Fase ini berlangsung gitu Ustaz. Oke. Yang kedua boleh boleh. Mangga. Kedua, memang untuk menyiapkan generasi sekualitas para sahabat Rasulullah, mungkin kita perlu referensi, mungkin tempat mendidik anak kita supaya Masya Allah. bisa sekualitas Rasulullah. Mungkin Oke. ada referensi dari Ustaz tempat mendidik yang Masya Allah. bisa sekualitas Rasulullah. Bisa ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, banyak para ulama menafsirkan dengan satu hadis Rasulullah SAW, yakni tentang at-tajdid, yakni pembaharuan. Pembaharu itu akan lahir setiap 100 tahun sekali. Sehingga dari sini para ulama pun ada yang menyampaikan kalau fase mulkan jabriyatan ini boleh jadi Allah takdirkannya 100 tahun. Cuman tadi kembalikan Masya Allah an takun, suka-suka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini wilayah Allah dan Rasulullah tidak menyampaikan berapa persisnya kecuali fase khilafatan ala minhajin nubuwah tadi, yakni di fase yang kedua, yang boleh jadi fase khilafatan ala minhajin nubuwah yang kedua pun wallahu taala bishawab, entah sama persis dengan khilafatan ala minhajin nubuwah yang pertama atau justru malah lebih pendek atau lebih panjang. Wallahu ta'ala bishawab. Karena apa? Setelah yang kelima ini tsumma sakat, kemudian Rasulullah diam, tidak menyampaikan fase yang ke-6 apalagi yang ke-7. Begitu. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, tentunya sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mencoba untuk menurunkan konsep ini, untuk menurunkan kurikulum Rasulullah SAW. Salah satunya, mohon maaf, jadi iklan ini ya. Saya dilema di sini nih. Hah? Masya Allah. Oke, Masya Allah. Baik. Ya, tentunya konsep yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kemudian dikukuhkan lembaganya oleh Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab menamainya dengan kutab. Ya, yang kurikulum di pendidikannya hanya 2. yakni iman dan Al-Quran. Sebetulnya kita dan anak-anak kita itu gak perlu banyak-banyak lo belajar tuh. Belajar iman, belajar Al-Quran. Dan jelas-jelas kita gak boroyot aja dulu sekolah. Ternyata mohon maaf, yuk bareng-bareng kita evaluasi. Berapa persen yang betul-betul manfaat untuk kehidupan kita. Yang hasil kita sekolah belasan tahun, kira-kira berapa persen yang betul-betul manfaat untuk kehidupan kita? Saya harus kasih berapa persen kira-kira? 50%? Kegedean. Saya harus menurunkan sampai berapa? 30% ada? Atau masih gede juga 30%? La haula wala quwata illa billah. Betapa mubadirnya usia kita. Ya? Gitu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah di Bandung pun sudah ada lembaga Kutab Al-Fatih. Ya, Kutab Al-Fatih yang di Bandung
ada di 3 tempat, Cimenyan, 4 malah, Cimenyan, Cikadut, kemudian Gede Bage dan Cileunyi. Gitu. Mangga silakan silaturahim ke sana, pelajari konsepnya, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Oke, untuk yang lain mungkin kita dari akhwatnya mungkin. Maka silakan dari Ahwat barangkali, itu ada yang, ya silakan. Bukan jadi. Ya, mangga silakan. Boleh minta tolong mic-nya di estafetkan supaya sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati akhir zaman ya Ustaz ya. Agak didekatkan mic-nya. Oh iya, sini cukup. Iya, sudah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semana ya kita tahu bahwa kita itu udah mendekati akhir zamannya Pak Ustaz ya. Iya. Di dalam hadis dan Al-Quran telah disantumkan bahwa kalau kita udah mendekati akhir zaman, bahwa kita akan datang namanya Iman Mahdi ya. Iya. Nah, dan yang saya tanyakan sekarang ini, apa yang jadi beda dari sosok Imam Mahdi dengan manusia biasa yang sesuai dengan hadis dan dalam Al-Quran? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ana wasa'ah kahatain. Aku dengan yaumul qiyamah ini seperti ini. Dekat banget. Zaman Rasulullah SAW saja dekat, apalagi sekarang. Ya, jadi kiamat semakin dekat dengan kita. Bahkan dari banyak asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat yang Rasulullah SAW sampaikan, tentunya ketika Rasulullah sampaikan di tengah para sahabat, mereka terima dengan iman. Begitulah Islam, tunduk, patuh, pasrah walaupun gak paham. Ya, contoh, yang di dalam hadis Jibril disampaikan, bahwa tanda kiamat itu adalah antalidal amatu robbataha. Saat pembantu melahirkan tuannya. Kira-kira para sahabat paham gak? Saya yakin mereka gak paham. Tapi mereka terima dengan iman. Tapi zaman sekarang, sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Baik hakiki ataupun majazi, itu sudah banyak. Mana hakikinya adalah saat seseorang wanita jadi pembantu, kemudian karena seringnya ketemu dengan majikannya, akhirnya terjadilah sesuatu yang terjadi, baik itu dengan cara halal ataupun dengan cara haram, kemudian punya anak, maka ini adalah anak siapa? Anak tuannya. Kemudian makna majazinya, saat seorang ibu punya anak perempuan, kemudian sekolah, kerja, dewasa, menikah, dengan karir terus dijalani, namun keluarga pun terus dijalani, punya anak dalam keadaan terus berkarir, anaknya dititipkan di neneknya supaya bisa terus bekerja, artinya mempekerjakan siapa? Ibunya. Itulah yang disebut pembantu melahirkan tuannya. Pembantunya siapa? Ibunya. Gitu loh. Melahirkan siapa? Anaknya yang jadi tuannya. Gitu. Sekarang kebangetan kalau kita nggak terima. Karena apa? Bukti sudah nyata. Kemudian wa antaral huffatal urratal ala tari'a asy'iyata tawalluna fil bunyan. Saat orang-orang Baduy compang-camping, kucel kumel, nyekermen, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lagi-lagi para sahabat gak paham itu apa, bagaimana. Tapi mereka terima dengan iman. Tapi hari ini, Masya Allah, ada yang disebut dengan Buruj Dubai, Buruj Khalifah, 850 meter ke atas. Di depan Masjidil Haram sendiri 650 meter. Hotel menjulang tinggi. Grand Zamzam.
Dan di Jeddah sekarang sudah mulai dibangun bangunan yang tingginya 1,2 kilometer. Bukan panjangnya, tingginya. Siapa itu dulunya? Siapa mereka tuh? Orang-orang Baduy, pengembala kambing. Artinya apa? Tanda kiamat ini udah di depan mata kita gitu loh. Kita saksikan gitu loh. Nah, lalu kemudian tentang Imam Mahdi, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, namanya seperti namaku, yakni Muhammad bin Abdullah, gitu. Ya, apa namanya? Allahumma sholli alaihi wasallam. Saya lupa redaksinya. Yang jelas namanya seperti namaku. Nanti akan muncul Imam Mahdi yang memiliki sifat seperti sifatku dan namanya seperti namaku. Yakni Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Abdullah. Wallahu alam siapa? Wallahu alam mana? Wallahu alam bisawab. Ya, yang tentunya fase ini dulu. Kemudian setelah itu baru ada kemunculan Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Gitu. Wallahu alam bisawab. Baik. Cukup mungkin? Atau masih ada pertanyaan? Ya, kita cukupkan. Masya Allah. Sepertinya pertanyaan masih banyak gitu ya. Cuman waktu jua lah yang akan memisahkan kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan dengan dibahasnya tentang fase zaman ini membuat kita lebih optimis lagi dan kita terus belajar dan belajar kembali untuk mempersiapkan, memantaskan diri supaya Allah pilih untuk menjadi pengisi fase yang kelima. Mudah-mudahan Allah ridho dengan perjalanan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.